Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Dewati dengan NPM 18160145 dari PGSD 6C. Saya di sini akan menjelaskan tentang masalah utama sistem pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Dengan adanya pendidikan, maka suatu negara akan bisa maju dan meningkat secara pesat, karena pendidikan itu tonggak kemajuan suatu bangsa. Maka suatu bangsa dikatakan maju ketika pendidikannya tertera dengan baik dan mengembangkan bangsa dan negaranya sendiri. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini dengan sistem pendidikan nasional. Yang pertama, sistem pendidikan Indonesia yang berorientasi pada nilai. Sistem pendidikan ini telah diterapkan sejak sekolah dasar. Di sini, peserta didik diberi pengajaran, kejujuran, tentang rasa, disiplin. Nilai ini disampaikan melalui pengajaran pendidikan kewarganegaraan. Bahkan nilai ini juga disampaikan di tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Yang kedua, Indonesia menganut sistem pendidikan terbuka, yaitu peserta didik dituntut untuk dapat bersaing dengan teman, berpikir kreatif dan inovatif. Yang ketiga, sistem pendidikan yang beragam. Di Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, bahasa, dan daerah. Serta pendidikan di Indonesia yang terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang keempat, sistem pendidikan yang efisien dalam pengelolaan waktu. Di dalam KBM, waktu diatur sedemikian rupa agar peserta didik tidak merasa terbebani dengan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, karena waktunya terlalu singkat ataupun terlalu lama. Yang kelima, sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan zaman. Dalam sistem ini, bangsa Indonesia harus menyesuaikan kurikulum dengan keadaan saat ini. Oleh karena itu, kurikulum Indonesia sering mengalami perubahan atau pergantian dari waktu ke waktu. Hingga sekarang, Indonesia menggunakan kurikulum KTSP. Masalah utama sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu ada masalah mentalis atau moralitas yang masih rendah. Yang pertama tidak dibagi menjadi tiga. Yang pertama tidak percaya diri. Budaya tidak percaya diri ini juga lahir karena sistem pendidikan yang ada selama ini belum mengacu pada usaha yang membebaskan rakyat dari ketertindasan struktur dan birokrasi. Kecerdasan, kemahiran, dan keahlian yang diperoleh lewat pendidikan belum bisa menjadi kekuatan seperti yang pernah dikatakan oleh Bung Karno, Presiden pertama Indonesia, dengan revolusi harapan kelahiran yang meningkat. Nyatanya, pendidikan pada saat ini belum mencapai titik tertinggi. Indonesia masih menjadi negara yang pendidikannya lebih menurun. Orientasi sistem pendidikan yang tidak mengakar pada budaya dan idealisme sendiri akhirnya berimplementasi pada lahirnya penyakit rendah diri yang akan menimbulkan sikap negatif terhadap semua hal. Yang kedua, tidak jujur dan manipulasi proses hasil. Masalah budaya tidak jujur dan manipulasi proses hasil yang tampaknya juga menjadi penyakit yang susah sembuh bagi kalangan masyarakat Indonesia. Contohnya aja di kalangan pelajar, yaitu budaya tentang menyontek. Oknum guru yang melakukan tindakan tidak terpuji seperti membantu siswa mengerjakan tes atau membocorkan soal ujian nasional, munculnya jasa pembuatan tugas akhir dan lain-lain, maka itu semua ada sanksinya. Yang ketiga, kekerasan dan perilaku amoral. Praktek pelaksanaan pendidikan di negara kita masih terkesan amburadul. Dengan kata lain, tidak sistematis dan sangat jauh dari tujuan pendidikan itu sendiri, di mana filosofi pendidikan atau pembelajaran adalah sebagai usaha untuk mengembangkan potensi diri, pembelajaran, dan penanaman nilai-nilai moral spiritual. Pada akhirnya tidak bisa berjalan dengan baik dalam tataran praktis. Pendidikan dinilai gagal manakala pembelajaran yang memiliki thinking skill dan social skill
dengan kepekaan nurani yang berlandasan moralitas atau sense of humanity. Yang kedua, masalah lingkungan yang tidak kondusif. Kegiatan dan aktivitas yang melingkupi sekolah sebagai akses globalisasi telah menggeser lingkungan sekolah menjadi tidak kondusif lagi untuk iklim pembelajaran. Dari aspek pemikiran, pendidikan dalam hal ini, sekolah ataupun kampus tidak lagi dianggap tempat mencari ilmu atau kegiatan akademik ilmiah. Akan tetapi dianggap sebagai tempat kaum muda pembelajar merayakan status kelasnya. Dari aspek personal, misalnya seorang guru yang seharusnya digugu dan ditiru harus mengorbankan idealismenya sebagai guru dengan menjadi tukang ojek atau pengumpul barang bekas hanya karena persoalan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan hidup akibat gaji atau honornya yang hanya cukup dibelikan sabun dan odol. Akibatnya, guru tidak lagi bersemangat dalam proses pembelajaran karena mereka tidak siap atau tidak mempunyai tambahan stok knowledge dari aspek perencanaan. Proses pembelajaran yang dilakukan seringkali monoton dan membosankan karena materi atau media pembelajaran yang ada tidak bisa memberikan makna pada pembelajaran itu sendiri. Kemudian, solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah pendidikan itu sendiri, yang pertama, kita bisa menetapkan kebijakan yang bersifat efektif dan berkelanjutan. Yang kedua, kita dapat memberikan dana atau meningkatkan fasilitas pendukung pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Yang keempat, penanaman pendidikan karakter kepada siswa. Dan yang kelima, pemerataan pendidikan di setiap wilayah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.